11007 dari Universitas Trunojoyo Madura ingin mempresentasikan tentang analisis kredit. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, Bapak Dr. Sultansyah SE AK MM MAK CA, dan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu membuatkan video saya. Jelaskan latar belakang analisis kredit. Kredit ialah instrumen keuangan yang berperan besar bagi sistem ekonomi modern. Kredit memungkinkan individu dan bisnis memperoleh pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian rumah, mobil, dan pembiayaan bisnis. Demikian pula dijelaskan dalam definisi kredit dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kredit ialah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maka dari itu adanya kredit memungkinkan perekonomian terus berputar dan berkembang. Namun pemberian kredit tidak dilakukan secara sembarangan. Lembaga keuangan harus melakukan analisis yang cermat agar memastikan bahwasanya dana pinjaman dapat dilunasi sesuai persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Namun beberapa permohonan pinjaman tidak akan disetujui, maka dari itu lembaga keuangan melakukan pemeriksaan kredit yang ketat sebelum memutuskan pemberian pinjaman. Analisis kredit merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mempengaruhi beberapa besar kemungkinan calon debitur membayar kembali pinjaman. Indrawewi 2020. Hal ini memerlukan jumlah perhitungan dan penilaian, antara lain solvabilitas debitur, kemampuan pembayaran, dan keadaan ekonomi secara umum. Analisis kredit bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit, yang maka keadaan debitur tidak mampu melunasi utangnya. Octavia 2021. Liabilitas juga merupakan bagian penting dari analisis kredit. Liabilitas adalah kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh suatu bisnis, baik perorangan maupun bisnis. Ulfa et al. 2019. Semakin besar liabilitas, maka semakin besar hutang yang harus ditanggung oleh tersebut. Tekanan finansial yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan seorang membayar utang yang baru dan merupakan pertimbangan penting ketika mempertimbangkan kelayanan kredit. Dan analisis kredit solvabilitas mempengaruhi sebagai sebab posisi keuangan suatu organisasi atau individu. Perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi biasanya mempunyai aset yang cukup untuk menutupi utangnya. Lembaga keuangan mempergunakan solvabilitas sebagai indikator penting untuk mengevaluasi kemampuan debitur dalam membayar utang dalam jangka waktu tertentu. Azhra 2021. Pengertian analisis kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengemukakan bahwasanya kredit adalah pemberian uang atau surat yang mempersamakan dengan ini berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Menurut Andrianto SE 2019, kredit diperoleh dari kata kredit yang artinya percaya. Tujuannya agar pinjaman tersebut memiliki unsur kepercayaan supaya memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pinjaman tersebut. Menurut Ubaidi dan Jaksana 2022, kredit adalah utang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit yang diwajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya dan membayar bunganya setelah jangka waktu tertentu. Sebelumnya menyetujui pinjaman, bank harus memastikan apakah nasabah dapat mengembalikan pinjaman termasuk bunganya. Menurut Marson 2022,
Kedua, kredit adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada perseorangan dan perusahaan yang membutuhkan dukungan keuangan. Dan menurut pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, pinjam meminjam adalah memberikan dana kepada perorangan dan badan usaha yang membutuhkan bantuan keuangan. Hal ini termasuk kegiatan perbankan yang paling aktif. Menurut Ngurawan et al. 2021, kredit termasuk aktivitas yang menguntungkan di sektor perbankan. Bank menghasilkan uang dari bunga yang mereka bayarkan saat memberikan pinjaman kepada peminjam. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka disimpulkan bahwasanya kredit ialah suatu transaksi uang yang melibatkan pemberi pinjaman atau kreditur dan pinjaman atau debitur. Dalam transaksi ini, kreditur atau pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang kepada debitur atau peminjam dengan syarat debitur harus melunasi pokok tambahan bunganya dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman juga merupakan jenis sistem keuangan yang menjadikan individu atau bisnis meminjam uang dan membayar pinjaman tersebut selama tempo waktu tertentu. Kredit juga dapat berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha, atau perorangan. Meskipun tujuan peminjaman sangat luas, ada dua ciri-ciri utama yang terkait dengan kredit, yaitu yang pertama, probabilitas memperoleh keuntungan finansial dari pembayaran bunga peminjam sesuai dengan keuntungan perjanjian pinjaman. Yang kedua, safety, memastikan keamanan pelayanan dan fasilitas yang disediakan seharusnya tidak sulit atau memakan waktu, yaitu unsur-unsur kredit. Kredit ialah salah satu pokok keuangan penting dalam perekonomian modern. Dalam dunia bisnis, pinjaman berfungsi sebagai sumber permodalan yang memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi, investasi, atau memenuhi kebutuhan operasional. Siti Komariah Octavia Emilia 2023. Peristiwa kredit terjadi ketika seorang atau organisasi mempunyai uang atau produk yang ingin diberikan kredit kepada kreditur, pihak yang memerlukan uang, atau memberikan pinjaman kepada seseorang ketika ada barang atau jasa yang memungkinkan kepada pihak lain, kreditor, yaitu Saiful Hakim 2022. Oleh karena itu, peristiwa kredit dapat terjadi karena unsur-unsur terpenuhi terhadap unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat risiko, yang kelima balas jasa. Jenis-jenis kredit. Kredit merupakan produk keuangan populer yang hadir dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Jenis kredit ini diklasifikasi berdasarkan beberapa faktor seperti jangka waktu, tujuan, dan jenis agunan yang dibutuhkan. Pinjaman secara umum diklasifikasi menjadi pinjaman konsumen yang menggunakan untuk memenuhi keperluan personal, dan pinjaman komoditas yang digunakan untuk kegiatan usaha dan investasi. Terhadap beberapa jenis berdasarkan kategori, yaitu yang pertama, untuk penggunaannya, yang berisi tentang kredit investigatif, kredit modal kerja. Yang kedua yaitu berdasarkan periode, yang berisi tentang kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit untuk pinjaman jangka panjang. Yang ketiga yaitu jenis kredit yang berkaitan dengan tujuan penggunaan, yang berisi tentang kredit konsumen, kredit produktif, kredit perdagangan. Yang keempat yaitu kredit berdasarkan jaminan, yang berisi kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan. Yang kelima yaitu jenis kredit berdasarkan penarikannya, yang berisi
kredit rekening koran, kredit bertahap, kredit sekali penggolongan kredit. Menurut Lumonon 2022, peraturan OJK mengatur tentang penilaian kualitas bank umum. Kebanyakan persyaratan yang berkaitan dengan penilaian kualitas aset berkaitan dengan persyaratan yang terkait dengan pinjaman. Memberikan pinjaman termasuk cara produktif yang digunakan bank untuk memberikan peluang menghasilkan uang. Maka dari itu, calon debitur harus memahami berbagai klasifikasi pinjaman yang tersedia sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman. Setiap jenis pinjaman memiliki fitur, persyaratan, dan manfaat yang berbeda-beda. Dengan pengetahuan yang cukup, debitur dapat menghindari masalah yang tidak perlu dan memiliki produk pinjaman yang paling sesuai. Oleh sebab itu, terdapat beberapa golongan kredit, di antara lainnya yang pertama yaitu kredit lancar, yang berisi ada 3, yaitu jika pembayaran pokok dan bunga dilakukan tepat waktu maka dianggap lancar. Yang kedua yaitu mutasi akun rekening aktif. Yang ketiga yaitu komponen sistem peminjaman yang didukung oleh anggunan tunai. Yang kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus DPK. Yang pertama yaitu berisi akun belum jatuh tempo selama 90 hari. Yang kedua yaitu akun sering berubah. Yang ketiga yaitu cerukan dapat terjadi. Yang keempat yaitu kontra yang dijadikan jarang dilanggar. Yang kelima yaitu pinjaman baru tersedia untuk dukungan. Yang ketiga yaitu kurang lancar, yang berisi ada 4. Yang pertama tunggakan pokok dan bunga melebihi 90 hari. Yang kedua cekukan sering terjadi. Yang ketiga yaitu modifikasi akun mudah. Yang keempat yaitu debitur menunjukkan masalah keuangan. Yang keempat yaitu diragukan, yang berisi ada 4. Yang pertama yaitu keterlambatan pembayaran atau angsuran bunga. Yang kedua yaitu cekukan permanen. Yang ketiga yaitu wanprestasi dapat terjadi. Yang keempat yaitu kemungkinan agar gagal bayar dalam waktu 80 hari. Yang kelima yaitu macet, yang berisi ada 2. Yang pertama itu pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo selama 270 hari atau lebih. Yang kedua yaitu pinjaman yang baru disetujui mengimbangi kerugian operasional. Yaitu kredit macet. Kredit macet akan terjadi jika nasabah atau debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada bank pada tanggal yang ditentukan, maka nilai kreditnya akan diturunkan. Pinjaman ini seringkali sulit dibayar kembali karena debitur secara tidak sengaja tanggung jawab atau dikarenakan faktor-faktor di luar kendali debitur yang mengalami pembayarannya. Kredit dianggap memiliki kredit macet jika memenuhi beberapa kriteria, antara lainnya kurangnya bukti kredit atau jaminan, ada pembayaran pokok atau bunga pinjaman yang terlambat selama lebih dari 270 hari, atau pinjaman baru dihentikan karena kerugian operasional. Faktor-faktor internal nasabah dan bank dapat mempengaruhi kredit macet. Faktor-faktor ini termasuk ada 3. Yang pertama yaitu menyalahgunakan kredit oleh nasabah. Yang kedua yaitu nasabah dengan kurangnya kemampuan dalam mengelola usahanya. Yang ketiga yaitu nasabah tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu analisis kredit. Menurut Puspitasari 2022, analisis kredit ialah proses penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya agar mengetahui kesanggupan dan kesesuaian calon debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diajukan. Organisasi keuangan termasuk bank mempengaruhi analisis kredit sebagai metode evaluasi untuk memenuhi apakah layak untuk memberikan kredit kepada calon peminjam. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar utangnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemeriksa selanjutnya variabel selama prosedur ini termasuk penilaian kelayanan kredit calon peminjam.
jaminan, keadaan ekonomi, dan sifat pribadi. Menurut Ambarini dan Budi Wijaksono 2021, analisis kredit adalah proses yang dipergunakan organisasi keuangan untuk menentukan apakah calon peminjam memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit berdasarkan situasi keuangan, karakter, dan kemampuan membayar kembali pinjamannya. Dengan menurunkan risiko gagal bayar, analisis ini membantu institut memastikan bahwasanya kredit hanya diperuntukkan bagi mereka yang betul-betul layak. Menjelaskan bahwasanya analisis kredit merupakan langkah penting dalam memahami tingkat risiko yang ditanggung lembaga keuangan saat memberikan pinjaman, evaluasi terhadap kapasitas permodalan, anggunan, dan keadaan ekonomi calon debitur dimasukkan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuannya dalam memenuhi komitmen keuangannya. Selanjutnya yaitu tujuan analisis kredit. Menurut Soleha dan Reviandani 2024, dalam industri perbankan, analisis kredit adalah lembaga evaluasi yang sangat penting. Tujuan utamanya analisis kredit adalah untuk penilaian kelayanan suatu permohonan pinjaman. Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya calon debitur mampu dan bersedia membayar kembali pinjaman yang diberikan. Melalui analisis kredit yang cermat, bank dapat menjaga kesehatan portofolio pinjamannya dan mengurangi risiko kemacetan kredit. Tujuan dari analisis kredit adalah untuk menentukan besaran pinjaman, jangka waktu, serta suku bunga yang sesuai dengan profil risiko setiap debitur, sehingga bank dapat mencapai keuntungan optimal. Analisis kredit membantu bank dan calon debitur serta ekonomi secara keseluruhan. Analisis kredit membantu bank mengatur tingkat risiko yang terkait dengan setiap pemberian kredit dan membantu calon debitur mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuannya, sehingga analisis kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang produktif. Analisis kredit juga dapat membantu para pemangku kepentingan lainnya seperti regulator dan investor dan menentukan kondisi sistem keuangan. Tujuannya analisis kredit juga untuk mengetahui profil kredit debitur yang sesuai dengan profil risikonya, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga, dan jaminan untuk menilai tingkat risiko kreditor calon debitur dan menentukan apakah suatu pinjaman dapat diberikan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek analisis kredit. Analisis kredit dipergunakan untuk memeriksa permohonan calon pinjaman untuk memeriksa bahwasanya proyek yang akan dibiayai oleh bank pinjaman dapat diselesaikan. Analisis ini memungkinkan debitur untuk menghindari kegagalan bayar mereka berdasarkan pinjaman yang diaktakan. Keterlambatan pembayaran dapat didefinisikan sebagai kegagalan pelayanan untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang diterima. Yang pertama yaitu aspek hukum, yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga yaitu aspek keuangan, yang keempat yaitu aspek sosial ekonomi. Selanjutnya itu likuiditas. Menurut Wahyu Aldi Setiawan dan Sari Aldayani 2022, likuiditas merupakan kemampuan bank dalam menjalankan kewajiban yang jatuh tempo. Kemampuan sebuah perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui penggunaan aset lancar seperti kas atau setara kas dikenal sebagai likuiditas. Kemudahan dan kecepatan akses dapat dijadikan uang tunai dapat kehilangan nilai diukur dari likuiditasnya. Konsep ini sangat penting dalam pengelolaan uang. Pasalnya perusahaan dengan likuiditas lebih
lebih tinggi lebih mudah mempengaruhi kebutuhan operasional, membayar utang, dan menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil. Rasio yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar, seperti rasio cepat dan lancar, biasanya disertakan dengan penggunaan likuiditas. Likuiditas dihitung dengan mempergunakan rasio pembiayaan atau pinjaman terhadap deposito yang diperlihatkan sebagai besar dana atau kredit untuk kepada pihak ketiga. Kemampuan suatu organisasi atau bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangannya, terutama dalam hal pembayaran utang jangka pendek, disebut likuiditas. Dan likuiditas perusahaan mencakup pada kemampuan pembayaran utang, pajak, dan dividen tepat waktu. Menurut Rostanley 2019, rasio likuiditas digunakan dalam mempengaruhi kesanggupan perusahaan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini menunjukkan persentase kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dan berfungsi sebagai indikator seberapa baik perusahaan dalam menangani kewajiban jangka pendek. Tujuan likuiditas. Likuiditas berfungsi agar menjamin bahwasannya perusahaan atau organisasi tersebut dapat dengan cepat memenuhi komitmen keuangan jangka pendeknya, seperti pembayaran utang, pajak, dan pembayaran dividen. Berikut adalah beberapa tujuan likuiditas yang umum. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan membayar utang, yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan operasional, yang ketiga yaitu mengantisipasi kebutuhan dana darurat, yang keempat mengurangi risiko likuiditas, yang kelima yaitu mendorong penanaman modal, yang keenam yaitu mengoptimalkan pengolahan dana. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mempunyai beberapa manfaat penting dalam mengelola keuangan perusahaan, antara lain yang pertama yaitu mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek, yang kedua yaitu menentukan kelayanan kredit, yang ketiga yaitu menentukan kelayanan investasi, yang keempat yaitu mengantisipasi kebutuhan dana darurat, yang kelima yaitu mengantisipasi kebutuhan dana darurat, yang kelima yaitu meningkatkan kreditabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kesanggupan perusahaan dalam menjalankan setiap kewajiban jangka panjang dan jangka pendek melalui penggunaan aset yang dimiliki sehingga dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Rasio ini memperlibatkan besarnya kekayaan pemegang saham suatu perusahaan dibanding kreditornya. Menurut Gunawan 2019, solvabilitas merupakan ukuran seberapa baik aset suatu perusahaan dapat menutupi utangnya. Rasio ini memperlihatkan kesanggupan perusahaan dalam membayar dan memeliharkan utangnya tepat waktu. Bunga utang dapat dijadikan pengurang pajak, sehingga bunga dapat mengurangi pajak. Rasio solvabilitas mencerminkan struktur permodalan perusahaan, yakni sejauh mana perusahaan bergantung pada uang untuk membiayai operasinya. Rasio solvabilitas dapat dilakukan tinggi mengindikasikan rasio keuangan yang lebih besar, sementara rasio yang terlalu rendah mungkin diperlihatkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya. Tujuan solvabilitas menurut Dewi 2022. Beberapa tujuan yang mempergunakan rasio solvabilitas yaitu yang pertama untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, misalnya pinjaman angsuran berbunga untuk menyeimbangkan nilai aktivitas perutangan. Yang kedua yaitu untuk menghitung profesi setiap rupiah yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu
Untuk mengukur bagian dari setiap rupiah yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang keempat yaitu untuk menentukan kondisi perusahaan terkait kewajiban kepada kreditor. Yang kelima yaitu jumlah modal yang dimiliki penting untuk menentukan besaran dana pinjaman yang akan segera disalurkan. Yang keenam yaitu untuk menyelidiki bagaimana obligasi korporasi mempengaruhi manajemen aset. Yang selanjutnya yaitu manfaat solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk mencerminkan bagaimana nilai aktiva, terutama aktiva tetap sebanding dengan modal. Yang kedua yaitu mengetahui sejauh mana utang perusahaan mempengaruhi pengelolaan aktiva. Yang ketiga yaitu untuk menilai posisi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan pihak lainnya. Yang keempat yaitu untuk menghitung beberapa besar pembiayaan aktiva yang diperoleh dari utang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari tiga komponen tersebut, secara keseluruhan analisis ketiga ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana keadaan keuangan suatu entitas berjalan. Likuiditas yang tinggi memperlihatkan kemampuan bertahan dengan jangka pendek, dan solvabilitas yang baik memperlihatkan ketahanan keuangan jangka panjang. Kredit yang baik memperlihatkan kinerja keuangan yang baik. Komponen ketiga ini membantu pemangku kepentingan memahami risiko, potensi, dan keberlanjutan keuangan organisasi atau individu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.